Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian asyhadakumullah, alhamdulillah ada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Mudah-mudahan kenikmatan yang Allah berikan dapat kita syukuri dengan sebenar-benarnya, sehingga dengan itu sebagaimana Allah Subhanahu wa taala janjikan la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur niscaya aku Allah akan menambahkan nikmat kepada kalian, dapat kita raih. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikut yang setia hingga akhir zaman nanti. Malam hari ini kita akan mengulang lagi satu hadis yang kemarin sudah kita bahas berkenaan dengan salah satu doa atau bacaan sebelum kita tidur. Pada hadis yang ke-7 dari bab al-yakin wa tawakkal, yakin dan tawakal, atau hadis yang ke-80 dari kitab Riyadhus Shalihin yang ada. As-sabi'u, yang ke-7. Bismillah. An Abi Umarah al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala, dari Abu Umarah al-Barra bin Azib radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya fulan, wahai fulan. Rasulullah memanggil al-Barra. Idza awaita ila firashika, jika kamu akan berbaring di atas tempat tidurmu atau menuju tempat tidurmu, berarti dalam rangka tidur, fakul, maka katakan, Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta fa innaka in mitta min lailatika mitta alal fitrati wa in asbahta khairan. Panjang nih, ini bacaan nanti kalau nggak hafal ya ditulis sambil dibaca nih. Kalau kita hafalnya Allahumma bismika Allahumma amutu wa ahya ya. Ini lebih panjang lagi ya. Jadi kalau mau bisa dituliskan, kemudian sebelum tidur dibaca kalimat ini ya. Allahumma, ya Allah, aslamtu nafsi ilaika, aku menyerahkan jiwaku kepadamu, hanya kepadamu. Wa wajjahtu wajhi ilaika, aku wajahkan ya, aku tujukan wajahku ini hanya untuk kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, aku tempatkan punggungku ini kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika,
baik dalam kondisi rohbah itu senang, rohbah ghain, kemudian kalau rohbah dalam kondisi takut kepadamu. La malja'a, tidak ada tempat berlindung, wala manja, dan tidak ada tempat keselamatan minka darimu, illa ilaika, kecuali kepadamu juga. Amantu, aku beriman, bi kitabika, kepada kitabmu, alladzi, yang anzalta, engkau turunkan, wa nabiyyika, dan nabimu, alladzi, yang arsalta, telah engkau utus dia. Sampai sini. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, fa innaka, maka sesungguhnya kalau kamu, in mitta, kemudian meninggal dunia, mati, min lailatika, dari malammu itu, mitta, kamu mati, meninggal, alal fitrah, dalam kondisi fitrah. Wa in asbahta, namun jika engkau mendapati pagi hari, masih dalam hal ini dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, asabta khaira, kamu akan mendapatkan kebaikan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis Imam Bukhari ini hadis yang ke-7488, menurut Imam Muslim ini hadis yang ke-6884, dan Imam Ahmad juga meriwayatkannya pada hadis ke-18561. Wa fi riwayatin fis sahihaini, dan juga dari riwayat dua, dalam ini dua sahih, maksudnya adalah Imam Bukhari dan Imam Muslim juga. Dari Al-Barra juga, qala, dia berkata, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata kepadaku, idza ataita madja'aka, jika kamu mendatangi tempat pembaringanmu, mau tidur berarti ya, fatawaddo, maka berwudulah kamu, wudu'aka lis-shalah, sebagaimana wudu'mu untuk salat, tidak ada bedanya. Summa taji' ala syiqqika al-aiman, kemudian letakkanlah, berbaringlah pada lambungmu bagian kanan, maksudnya bagian kanan tubuh. Waqul, kemudian kamu berkata, katakanlah, wa dzakara nahwahu, beliau menyebutkan sebagaimana doa tadi di atas. Summa qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, waj'alhunna, dan jadikanlah kalimat tadi, kalimat permintaan yang disebutkan di atas tadi, akhirah, sebagai akhir, ma taqul, apa yang kamu katakan. Kalau ini hadis Imam Bukhari pada hadis yang ke-247, Imam Muslim pada hadis 6882, dan Imam Ahmad hadis yang ke-18587. Jamatkan asyhadakumullah, berkenaan dengan hadis ini, pertama kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, atau menyebutkan diri kita bahwa kita adalah orang yang menyerahkan jiwa kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Kemudian berikutnya berkenaan dengan kalimat wa wajjahtu wajhiya ilaika, itu maksudnya adalah aku menyandarkan diriku, jiwaku kepada hifdzika, penjagaan darimu. Karena tidak ada yang paling baik dalam menjaga seorang kecuali Allah Subhanahu wa taala, termasuk dalam kondisi tidur. Ya. Menunjukkan bahwa pada waktu tidur itu juga salah satu di antara waktu bahaya bisa jadi terjadi, atau gangguan itu bisa terjadi. Lagi enak-enak tidur, tahu-tahu mimpi buruk, wah kaget, ya. Nah, termasuk di antara begitu. Atau ketika tidur ada hal-hal yang tidak baik datang, maka ketika kita baca wa wajjahtu wajhiya ilaika, itu di sini disebutkan kita menyandarkan, kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala
dari penjagaan Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Ya. Kemudian juga di situ disebutkan wa alja'tu dhuhri ilaika, aku baringkan, tempatkan punggungku kepadamu. Dalam hal ini adalah selain berkenaan dengan raghbatan, rasa senang, yaitu tom'an fi thawabika, berharap untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warahbatan ilaika, itu maksudnya adalah khaufan min iqabika, dalam kondisi ingin berharap mendapatkan pahala dan juga takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala atau siksaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyebutkan bahwa tidak ada tempat berlindung, la malja'a wala manja, dan tidak ada tempat keselamatan darimu kecuali kepadamu sendiri, jadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini maknanya apa? Bahwa kita takut dari hukuman Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lari dari itu menuju apa? Menuju maghfirah, ampunan Allah Subhanahu wa taala. Berarti ketika tidur kita berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjutkan bahwa maksud dari aku beriman kepada kitabmu yang telah engkau turunkan adalah Al-Quran, yang mana Al-Quran musaddiq, membenarkan li jami'il kutub al-munazzalah, yang telah membenarkan seluruh kitab yang sudah turun sebelumnya. Kemudian beriman kepada Nabi yang engkau telah utus, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup para rasul. Kemudian juga disebutkan di situ ada istilah fitrah. Jadi kalau kamu mati pada malam itu, maka kamu mati dalam kondisi fitrah. Maksud dari fitrah di sini adalah ad-dinus sahih wal imanu kamil, dalam kondisi tetap berada di atas agama yang benar dan dalam kondisi iman yang sempurna. Dan disebutkan dasar dari fitrah tersebut sejatinya adalah tabiat dalam menerima agama yang benar. Sebagaimana nanti kalau kita bahas dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan setiap anak cucu Adam yang akan dilahirkan ke bumi sudah dimintai persaksian sebelumnya, yaitu dengan menyaksikan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb-nya. Makanya kemudian disebutkan bahwa setiap anak yang lahir itu yuladu ala fitrah, dilahirkan sejatinya awalnya dalam kondisi fitrah, yaitu berada di atas agama yang lurus, karena sudah mempersaksikan bahwasanya Rabb-nya, Tuhannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Yang pertama adalah penegasan dalam urusan bahwa kita bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap kondisi. Ta'kidul iltija ilallahi ta'ala fi jami'il ahwal. Penegasan kepada kita semuanya untuk menyerahkan atau berlindung, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kondisi kita, termasuk ketika akan tidur, ketika akan tidur. Kemudian yang kedua, tajdidul ahd, memperbarui perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam tersebut, pada setiap malam ketika akan tidur. Jadi doa ini salah satunya disebutkan sebagai pembaruan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita seorang muslim mau tidur juga menguatkan lagi, dikuatkan lagi. Dan juga termasuk diantaranya adalah memperbarui ikatan keislaman dan keimanan kita, kaulan wa fi'lan, baik dengan perkataan maupun perbuatan.
perkataan sebagaimana tadi kita ucapkan, amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyakal ladzi arsalta, ya. Seperti itu. Wa fi'lan, ini menunjuk bahwa kita melakukan ini mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti kecintaan kita kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah memberikan contoh, maka kita mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga adalah dianjurkan untuk berkata baik sebelum tidur. Nah, dari faedah yang bisa kita ambil di hadis ini, salah satunya adalah dianjurkan untuk berkata baik sebelum tidur, ya. Tidak berkata buruk, ya. Dan perkataan baik tersebut diantaranya adalah ini. Dan menjadikan bacaan tadi sebagai akhir sebelum kita tidur, ya, sebelum kita tidur. Sebab apa? Di sana kalimat-kalimat tadi mencakup di dalamnya berkenaan dengan masalah keimanan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikrarkan lagi, menguatkan kembali lagi keimanan kita, memperbarui keimanan kita dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala membangkitkannya lagi dari tidurnya, alias dibangunkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia bangun dalam kondisi keadaan yang baik. Dalam kondisi keadaan yang baik. Kemudian yang terakhir di sini disebutkan faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah al-hatsu 'alal wudu'i qabla an-naumi liyanamu 'ala taharatin kamilatin. Motivasi kepada kita semuanya untuk berwudu sebelum tidur, ya. Sehingga dia tidur dalam kondisi sudah sempurna, suci. Ya. Ini anjurannya seperti itu. Salah satu bahwa ketika kita melakukan amalan-amalan ini, kita berniat mengikuti sunnah Rasulullah, maka itu pun bernilai pahala. Kelihatannya memang, wah tuh mau tidur aja susahnya, ya. Tapi sekali lagi itu adab. Dan sejatinya bahwa apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW itu juga bermanfaat kepada kita. Ya. Bisa dirasakan oleh jamaah sekalian. Ketika seorang itu tidur tidak diawali dengan mengikuti adab-adab yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dengan ketika seorang itu mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW sebelum tidur, maka akan didapati perbedaan keduanya. Ya. Yang pasti bahwa Rasulullah memberikan janji pada kalimat yang dibaca tadi, bahwa kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala teruskan tidur kita. Karena dalam Al-Quran kan juga disebutkan Allah Subhanahu wa taala menahan ruh orang, ya. Ketika tidur itu, kalau Allah berkehendak, Allah akan kembalikan ruhnya. Tapi kalau Allah tidak berkehendak atau berkehendak lain, maka Allah Subhanahu akan teruskan ruhnya, tidak kembali kepada jasadnya, alias dia akan meninggal. Makanya kemudian kita kenal bahwasanya tidur itu akhul maut, saudaranya kematian. Dan setiap kita bangun tidur pun kita doanya adalah alhamdulillahilladzi ahyana, yang sudah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah kami mati. Termasuk diantaranya juga di sini gangguan yang sebagaimana tadi kami sebutkan sering terjadi pada waktu tidur kita. Gangguan terutama gangguan setan. Sebagaimana ketika seorang bertanya kepada Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, apakah setan itu istirahat? Maka beliau berkata, kalau setan itu istirahat, maka kita akan tenang. Dan terbukti sampai kita istirahat pun setan akan datang mengganggu kita. Ya. Sebagaimana kisah dulu juga berkenaan dengan ahlul ibadah yang terbongkar perbuatan buruknya itu lewat apa? Lewat mimpi. Ya, lewat mimpi. Datangnya setan ke mimpi mereka, 3 orang laki-laki yang kemudian mengabarkan bahwa ahlul ibadah itu telah berdusta. Ya. Termasuk juga ketika tidur, gangguan-gangguan yang lainnya pun bisa terjadi. Nah, jamaah sekalian, asyhadakumullah,
Makanya kemudian disitulah ada contoh dari Rasulullah SAW kepada kita semuanya ketika kita akan tidur. Ya kalaupun minimalnya yang pendek, Allahumma bismika Allahumma ahya wa amut atau amutu wa ahya. Baik jamaah sekalian, saudarakumullah, kita lanjutkan ke hadis yang berikutnya. Hadis yang ke-8 atau ke-81. Ats-tsaminu, hadis yang ke-8. An Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib al-Qurasyi At-Taimi radhiyallahu anhuma wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah. Dari Abu Bakar As-Siddiq, ini nama aslinya Abdullah bin Utsman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Taim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Panjang ya. Sudah kakek, bapak, kakek, buyut, apa boleh? Ke atasnya nih ya. Bayangkan ya. Nama aslinya Abdullah. Walaupun nanti ada yang menyebutkan nama lainnya, tapi kalau dalam keterangan di sini nama asli Abu Bakar itu Abdullah. Ada yang menyebutkan Abdul Ka'bah, tapi di sini lebih kepada Abdullah ya. Bin Utsman yang kita kenal Abu Quhafah itu ya. Namanya Utsman bin Amir, kakeknya Amir. Kemudian kakeknya lagi ke atas Umar bin Ka'ab. Nah, ketemu dengan Rasulullah SAW itu nanti pada Murrah bin Ka'ab. Jadi kalau diurut-urutkan kakeknya Abu Bakar dengan kakeknya atau mungkin ke atas nasabnya kepada Rasulullah SAW, ketemunya nanti di Murrah bin Ka'ab. Di nama asli Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Kita kenalnya dengan Abu Bakar, tapi nama aslinya ini ya. Beliau dari Quraisy, Bani Taim ya. Beliau seorang sahabat yang lahir beda 2 tahun dengan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah lahir terlebih dahulu, beliau lahir 2 tahun berikutnya. Kalau dalam sejarah disebutkan beliau lahir 2 tahun setelah tahun gajah. Jadi beliau dengan Rasulullah beda 2 tahun. Makanya kalau kemudian kedekatannya, maka kita akan dapati beliau orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Salah satunya juga karena umurnya yang berdekatan. Bapaknya itu dan ibunya dua-duanya adalah sahabat. Diawali dari kisah di mana Abu Bakar As-Siddiq itu berharap betul kepada bapaknya agar masuk Islam, sampai kemudian beliau pun minta doa kepada Rasulullah agar bapaknya juga masuk Islam. Allah izinkan, akhirnya masuk Islamlah beliau dan juga ibunya. Abu Bakar As-Siddiq ini nanti kalau disebutkan beliau menjadi atau menjabat pengganti Rasulullah SAW dalam urusan memerintah kaum muslimin, yaitu menjadi khalifah sekitar 2 tahun ya, 2 tahun lebih sedikit ya, 2 tahun lebih sedikit, yang kemudian beliau dikenal dengan Khalifatul Rasul ya. Nah, salah satu hadis yang di sini disebutkan bahwasanya beliau bercerita, qala nadartu ila aqdamil musyrikina wa nahnu fil ghari wa hum ala ru'usina. Dia berkata, maksudnya Abu Bakar As-Siddiq ini bercerita, aku melihat kaki orang musyrik itu, sedangkan kami berada di gua yang mana mereka itu posisinya di atas kami. Nadartu, aku melihat ila ke aqdami, kaki-kaki al-musyrikina, orang musyrik, wa nahnu, sedangkan kami fil ghari, di gua, wahum, sedangkan mereka ala ru'usina, di atas kepala kami ya. Fakultu, maka kemudian aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, lau anna, sekiranya ahadahum, salah seorang di antara mereka, nadhara, melihat, tahta
qadamaihi, ke bawah kaki mereka, melongok, ya. La absarna, ya. Maka niscaya mereka akan melihat kita. Faqala, maka Rasulullah SAW kemudian bersabda, ma dhannuka ya Abu Bakar bisnaini Allahu salisuhuma. Apa yang kamu duga wahai Abu Bakar? Kita cuma berdua, sedangkan yang ketiganya adalah Allah. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan hadis dalam hadis Imam Bukhari ini hadis yang ke-3653, sedangkan Imam Muslim hadis yang ke-6169, dan Imam Ahmad ini hadis yang ke-11. Abu Bakar As-Siddiq ini menceritakan ketika mereka dalam proses hijrah ke Madinah. Ya. Setelah diawali, Rasulullah mendapatkan izin untuk hijrah, dan kemudian Allah tunjuk langsung Abu Bakar sebagai teman hijrah beliau. Yang dalam hadis diceritakan oleh Ibunda Aisyah, tidak ada tangisan kebahagiaan pada diri bapaknya yaitu Abu Bakar As-Siddiq lebih keras, lebih kuat, kecuali ketika mendapatkan kabar beliau dipilih untuk menemani Rasulullah hijrah ke Madinah. Saking senangnya sampai nangis, sampai nangis. Ya. Padahal hijrah ke Madinah pada waktu itu butuh harta, bahkan harus siap mengorbankan nyawa, karena harus menemani seorang yang menjadi, kalau bahasa kita, buronan orang-orang Quraisy, ya. Diawali dengan ketika akan hijrah, rumah beliau sudah dikepung terlebih dahulu, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak lain. Orang-orang yang mengepung Rasulullah tidak mendapati Rasulullah. Ada yang menyebutkan tertidur, ada juga yang menyebutkan tidak melihat keluarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sebagian menyebutkan tertidur, lalu kemudian Rasulullah menebar pasir di muka-muka mereka. Setelah berikutnya baru mereka sadar, ternyata Rasulullah sudah keluar, dan yang ada di rumah digantikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Nah, ini dalam hal ini urusannya adalah yang bermain pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Nabi Musa alaihissalam berserta dengan Bani Israel yang keluar dari Mesir. Ya. Setelah mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala, mereka bersiap-siap, ya. Kemudian seluruh hal yang dibutuhkan sudah disiapkan, Allah Subhanahu wa taala tentukan, akhirnya mereka keluar. Barulah setelah itu turunlah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bani Israel itu keluar dari Mesir, kalau bukan karena pertolongan Allah tidak akan mungkin. Jumlah mereka banyak, ya. Jumlahnya ribuan orang harus keluar dari Mesir dalam satu malam bersama dengan Nabi Musa alaihissalam. Itu juga nanti dalam kisah disebutkan mereka sudah minta kepada Nabi Musa untuk segera membawa mereka keluar, tapi karena belum mendapatkan izin maka tidak keluar. Sampai ada izin dari Allah barulah keluar. Dan ketika turun izin itulah pertolongan Allah turun kepada mereka. Sebagaimana Rasulullah SAW pun begitu, ya. Setelah mendapat izin keluar dari Mekah menuju Madinah, barulah Allah memberikan pertolongan kepada Rasulullah, diawali ketika rumah beliau sudah dikepung oleh para pemuda Quraisy yang ditunjuk oleh pemuka Quraisy musyrik pada waktu itu. Ya. Dan menurut mereka tidak ada, ya, celah sedikit pun untuk bisa lolos dari pengepungan tersebut. Nanti kalau dalam kisah kan disebutkan para pemuka Quraisy kumpul memutuskan bahwa mereka harus mengirimkan masing-masing kabilah satu orang. Supaya apa? Kalau terjadi pembunuhan pada Rasulullah, itu mereka tidak akan dimintai pertanggungjawabannya. Karena apa? Jumlah kabilahnya banyak. Kalau cuma satu, nanti oleh Bani Hashim, kabilah itu akan dituntut. Tapi kalau jumlah kabilah yang ikut dalam urusan ini banyak, maka Bani Hashim tidak akan bisa menuntutnya. Yaitu keluarga Rasulullah SAW. Tapi Allah takdirkan beliau bisa keluar. Itu pun setelah keluar bukan langsung menuju jalan ke Madinah, tapi belok dulu menuju sebuah gua yang kita kenal dengan Gua Thur. Bagi bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah umroh, haji
dan pernah menempatkan diri ke sana, kita akan dapati perjuangan Rasulullah untuk hijrah itu bukan mudah, bukan ringan. Harus geser dulu ke Gua Thur, naik ke atas, naik ke atas. Sampai di sana harus istirahat dulu, ya, memastikan kondisi aman. Nah, disebutkan ketika mereka berada di gua tersebut, ternyata orang-orang musyrik pun ada di antara mereka yang mencari ke gua tersebut, ke area gua tersebut. Ya, sampai-sampai di sini disebutkan ketika Abu Bakar, kalau mungkin kita bisa membayangkan ini berada di bawah, ada langit, ada angin-angin, kaki-kaki orang-orang musyrik itu ada di atas mereka, di atas kepala mereka. Jadi kalau ngelongok gini, sudah alamat, ya bahasa kita ya. Walaupun nanti disebutkan di antara tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, di mana di pintu gua tersebut Allah Subhanahu wa taala langsung memerintahkan laba-laba untuk membuat sarang. Yang kedua, burung yang biasanya berada di depan gua tersebut atau di atas gua tersebut sudah berada di situ, menunjukkan bahwa di situ tidak ada orang yang masuk. Tapi sekali lagi, kisah yang mendebarkan pada waktu itu terjadi, makanya kemudian diceritakan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya. Jamaah sekalian, asyhadu di sini disebutkan bahwasanya faedah dari hadis ini yang pertama adalah wajibnya kita ini yakin kepada Allah Azza wa Jalla. Yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yakin akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tenang dalam penjagaannya. Dan disebutkan Rasulullah adalah orang yang paling tenang. Ya, setelah yakin akan penjagaan dari Allah, beliau paling tenang. Ya. Tenang, berarti di sini menunjukkan bahwa beliau benar-benar yakin akan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala itu ba'da bazrul juhdi, setelah usaha yang bersungguh-sungguh, usaha yang sungguh-sungguh. Dalam urusan apa? Dalam urusan fi ahdil habatah wal hadr, ya. Dalam mengambil, ya, segala hal yang diperlukan, ya, kewaspadaan dan penjagaan, kehati-hatian. Jadi setelah melalui proses, bukan berarti kemudian Rasulullah asal hijrah lewat jalan biasa, enggak, ya. Yakin akan pertolongan Allah bukan berarti kemudian beliau langsung berangkat ke Madinah dari Mekah melalui jalur biasa, enggak. Beliau tetap harus satu waspada, harus hati-hati. Salah satu cara untuk menjaga itu semuanya, beliau bahasanya keluar dari jalur semestinya, ke Gua Thur dulu, ya. Seperti itu. Nanti kalau disebutkan beliau zigzag, kalau dalam cerita itu nanti jalur utama ke Madinah, beliau ke kanan, nanti ke kiri lagi zigzag, ya, seperti itu. Ini sebagai bentuk apa? Kehati-hatian, usaha yang maksimal. Walaupun tentunya beliau yakin pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi kehati-hatian, kewaspadaan itu tetap harus ada. Nah, termasuk usaha beliau itu bagaimana selama beliau di Gua Thur itu disebutkan nggak cuma sehari, kalau tidak berapa hari di Gua Thur, untuk memastikan orang-orang musyrik itu sudah mulai mengurangi pencarian mereka. Itu saja beliau sudah memerintahkan kepada Asma, dalam hal ini melalui Abu Bakar As-Siddiq sebagai bapaknya, untuk mengirimkan makanan kepada mereka dengan cara sembunyi-sembunyi juga. Jadi sunnahnya itu tetap harus dilakukan, bukan kemudian diam di gua itu tanpa makanan, nanti makanan datang sendiri, enggak, ya. Ada usaha juga. Asma binti Abu Bakar itu mengantarkan makanan. Nanti juga ada di antara budak Abu Bakar As-Siddiq ini menggembalakan kambing, nanti dekat-dekat sana diambil susunya, diantarkan, nanti kemudian seperti itu. Jadi sekali lagi, penjagaan Allah Subhanahu wa taala itu setelah kesungguhan, ya, usaha yang sungguh-sungguh dalam menjaga kehati-hatian dan kewaspadaan. Kemudian yang berikutnya adalah
kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq sebagai bentuk kecintaan beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari cerita itu menunjukkan kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq terhadap Rasulullah. Ini membuktikan kecintaan Abu Bakar yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak ingin Rasulullah itu kena apa-apa, kalau bahasa kita ya. Terjadi sesuatu yang tidak baik itu tidak ingin. Makanya beliau hati-hati betul ya. Wa khaufuhu alaihi minal a'da, khawatir kalau ketahuan oleh musuh-musuh. Yang dikhawatirkan adalah Rasulullah, bukan dirinya. Bahkan nanti dalam kisah ketika di gua tersebut beliau sempat terkena gigitan ular ya, atau gigitan binatang berbisa, beliau tidak sampai berani untuk menyatakan rasa sakit tersebut. Karena apa? Pada waktu itu Rasulullah sedang istirahat di pangkuannya, sedang istirahat ya. Tidak berani membangun Rasulullah, ditahan terus sampai akhirnya saking sakitnya tidak terasa air matanya keluar, netes kena wajah Rasulullah SAW. Baru Rasulullah bangun ya. Ditanya, mengapa engkau ya Abu Bakar? Ini ada binatang yang menggigit saya. Itu sampai nggak berani membangun Rasulullah, tidak ingin mengganggu istirahat Rasulullah SAW. Akhirnya oleh Rasulullah kemudian diusap, sembuhlah sakit beliau. Nah sekali lagi itu bentuk kecintaan Abu Bakar As-Siddiq kepada Rasulullah, sehingga beliau orang yang sangat menjaga betul keselamatan Rasulullah SAW dari musuhnya. Kemudian juga di sini disebutkan bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang akan datang kepada Nabi dan para walinya, di mana akan datang pertolongan kepada mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna lanansuru rusulana walladzina amanu." Sesungguhnya kami akan memberikan pertolongan kepada utusan kami dan orang-orang yang beriman, fil hayatid dunya, dalam kehidupan di dunia, wa yauma yaqumul asyhad, dan hari di mana pada waktu itu diperlihatkanlah persaksian. Kemudian faedah yang terakhir dalam hadis ini disebutkan tentang keberanian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam serta ketenangan hati beliau dan jiwa beliau. Tenangnya Rasulullah, sahabat Abu Bakar lagi khawatirnya, Rasulullah cuma mengingatkan, ma dhannuka ya Abu Bakar, ya, bitsnaini Allahu salisuhuma. Apa yang engkau duga wahai Abu Bakar? Kita ini cuma berdua, enggak. Yang ketiga itu adalah Allah. Dengan tenangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar kepada Abu Bakar As-Siddiq. Sekali lagi, kekhawatiran Abu Bakar karena apa? Beliau tidak ingin keselamatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terancam. Makanya beliau khawatir. Tapi Rasulullah juga mengingatkan bahwasanya Allah lah yang akan melindungi dan menjaga mereka. Demikian jamaah sekalian, asyhadakumullah, dua hadis pada kesempatan malam hari ini mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan bisa kita ambil pelajarannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik termasuk diantaranya doa yang tadi kita bahas, kemudian juga termasuk adalah dalam penguatan keyakinan dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti di hadis berikutnya ada doa juga, doa ketika keluar dari rumah atau ketika akan safar. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.